Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan ke-10 algoritma dan struktur data. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang pointer. Pointer itu dia nunjuk variabel di alamat memori. Dia itu isinya sebenarnya alamat dari data. Pada komputer, alamat itu mulai 0 sampai dengan ukuran memori bersangkutan dikurangi 1. Jadi misalkan ini teorinya komputernya 640 KB. KB itu 1024 ya, bukan 1000. Nah, kurang lebih 655 kilobyte. Maka alamatnya kisarannya ini kilobyte doang memorinya. Kalau memorinya misalkan udah 16 giga, pokoknya banyak lah ya nominalnya. Ini beda kilo sama KB. Jadi kalau di komputer KB byte itu kelipatan 8, pokoknya yang 1000 lebih dikit kelipatan 8. Nah, karena komputer itu hanya mengenali 0 sama 1 aja. Kemudian di C++ itu ada beberapa operator. Yang pertama operator bintang. Tipe data, nama variabel. Nama variabel itu yang ada bintangnya kayak gini. Ntar saya kasih ini ya. Nah, yang ada bintang ini itu menandakan dia pointer ya, penunjuk. Dan itu dia nampilin alamatnya. Yang satu nampilin alamat, yang satu nampilin nilai. Kayak gini. Misalkan di program ini ada pointer P, kita isi nilainya 25. Kemudian kita disuruh nampilin data yang diisi serta alamatnya. Dimana nantinya di kode ini dia ngisi nilainya ke pointernya nggak bisa dilakukan secara langsung, tapi melalui variabel non pointer. Jadi ada beberapa variabel ya. Ini pointer hanya bisa nampung alamat memori. Jadinya misalkan rumah Ani di Jalan Kenangan misalkan. Di C++ itu diawali dengan hexadesimal. Misalkan diawali dengan 0x dan seterusnya kayak gini. Saya lanjut aja. Hexadesimal ini dari 0 sampai 9 dan A sampai F ya. Nah, kayak gini ya. Jadi ada A, variabel A sama pointer P, tipenya integer. Nah, A-nya diisi dulu sama 25. Kemudian P itu alamat dari 25. Dia nunjuk alamat, misalkan ini saya kasih ilustrasi lah ya. Saya kasih ilustrasi. Misalkan ini ada rumah. Isinya 25, anggap aja. Nah, 25 itu kita kasih nilainya A sama dengan 25. Ini rumah A misalkan. Rumah Budi misalkan ya. P sama dengan alamat A. Ini ada penunjuk. Jadi misalkan alamat A itu ada di rumah di Jalan Kenangan misalkan gitu. Jalan Kenangan nomor 1. Nah, nantinya muncul juga isi variabel A. Isi variabel A. A nilainya adalah 25 seperti ini. Kemudian isi pointer P 25. Nah, kalau dia ada bintangnya, apa sih yang ditunjuk oleh pointer P kita? Yang ditunjuk oleh pointer P adalah 25 nilainya. Nah, alamat dari variabel A adalah 0018. Ini tergantung komputernya ya, runningnya kapan. Bisa jadi acak, tapi biasanya kalau sekali jalan itu sama alamat memorinya ya. Oke, itu aja. Jadi yang satunya kalau bintang ini dia ngasih nilainya berapa sih yang ditunjuk. Kemudian nggak ada bintang itu alamatnya. Saya langsung aja. Nah, kalau untuk char beda sendiri. Kalau bintang kota saya misalkan 3 elemen, ada Pangkal Pinang, kota Berarti kalau kita pakai perulangan kayak ini hasilnya nanti ya. Pangkal Pinang, kota Berarti. My City 1. Jadinya yang indeks ini berapa, indeks ini berapa, indeks ini berapa. Kurang lebih seperti array pada umumnya ya. Cuma bedanya kan kemarin kita pakai string. Kalau char itu dia hanya bisa sampai ini misalkan, hanya satu elemen aja. Kalau pakai pointer itu bisa banyak, kayak 3 ini. Nah, ini juga ada pointer ke struktur, dimana sintaksnya seperti ini. Struktur apa, nama strukturnya, kemudian bintang, nama pointernya. Ini juga bisa juga kita deklarasikan gini. Struk pointer sama dengan alamat booknya pakai simbol dan. Jadi ngaksesnya sekarang itu pakai nama pointernya, ada panahnya, ada titelnya kayak gini ya. Nah, ini bisa di copy save as saja dari pertemuan sebelumnya. Jadi yang beda itu yang ini ya. Ada book ini kayaknya, bintang ini. Sama yang ini.
alamat-alamatnya. Jadi pas dia dipanggil sama ini juga ya. Jadi pas dia dipanggil print book itu dia ngasih alamatnya. Di sininya nilai dari alamat itu. Dikasih namanya books. Jadi judul books, title, title dari buku yang ditunjuk, misalkan buku 1. Buku 1 itu apa titelnya? Learn C++ Programming gitu ya. Nah, semua macamnya itulah, sama juga author sama dengan book ID. Jadi ada panah-panahnya, bedanya pointer. Kemudian ada juga beberapa pointer ya. Ada pointer 0, ada pointer aritmatika, plus plus, min plus minus, pointer dan array. Array pointer ke pointer, meneruskan pointer ke function, mengembalikan pointer dari function. Ini untuk keterangannya nanti bisa kalian pelajari sendiri. Ini saya langsung jelaskan aja. Yang pertama, null, artinya pointer ini nggak nunjuk apa-apa. Jadinya misalkan dia ini nggak nunjuk apa-apa ya, kayak gini misalkan nggak ada nunjuk apa-apa, ini null, dia nggak nunjuk apapun, belum dialokasikan. Jadi kita kasih kayak gini, pointer isinya null, jadi nilainya nggak ada, nilainya adalah kosong untuk integer, dan kalau tipenya char atau string misalkan ada spasi atau apa gitu. Nah, if ptr artinya itu kalau pointernya ada isinya ya. Kalau tanda seru ptr sama dengan false atau apa itu sama dengan nilainya apa ya, nilainya 0 misalkan, maka pointer adalah 0. Nah, pointer 0 ini juga, ini untuk dipesan aja, biasa skip aja. Nah, ada aritmatika juga. Oke, yang aritmatika itu ada ptr plus, itu tergantung ya. Dia bisa bergeser sebanyak jumlah byte-nya. Karena integer itu 4 byte, maka dia dari 1000 ke 1004. Nah, jika dia nunjukinnya karakter, maka nambah plus-plusnya itu nambah 1. Misalkan nilai yang ditunjuk adalah 1000, maka ptr plus bintang ptr plus itu menghasilkan 1001, nanti 1000 tambah 1. Oke, menaikkan pointer. Nah, yang ini contohnya. Kalau di running, jadi ada array sebanyak 3 elemen, 110, 100, 200, ada pointer, kemudian pointer sama dengan var, alamatnya apa? Nah, kemudian 0, alamat var 0, nya ini 10 adalah ptr, alamatnya apa? Kemudian nilainya adalah apa? Nilainya ptr yang ditunjuk, yaitu 10 misalkan, 100, 200. Nah, bedanya di sini kalau pointernya dia itu enggak itu ya, enggak pakai ptr kosong, enggak pakai gini, tapi dia langsung ptr plus, jadinya dia tahu nanti ptr 1. Kita nggak perlu lagi kayak gininya. Itu aja, kurang lebih mirip sama array ya, tapi dia itu enggak saling bersebelahan. Dan ini yang menurunkan pointer. Nah, ini juga sama aja sebenarnya dari kanan ke kiri. Ini juga sama, alamat dari var max kurang 1. Kalau tadi itu nggak pakai yang max kurang 1, langsung aja var, dia udah ngerti kok, itu mulai dari awal. Kalau di sini pointernya kita harus set dulu, jadinya kalau ada var ada 3, alamat dari max kurang 1 berarti 3 kurang 1 2, index 2. Jadi sekarang dia itu nunjukin yang ini, pointer kita nunjukin alamat yang ini, nilainya 200 ya. Nah, jadi nanti bergeser-geser tanpa menyebutkan indeksnya secara langsung. Nah, itu aja. Kemudian perbandingan pointer, saya langsung aja ya. Ini misalkan kita nggak pakai for lagi, tapi kita menggunakan perulangan, bisa juga kayak ini ya. Pointer var alamat yang ini, kemudian int i sama dengan 0, itu sebagai counternya aja. Kemudian ptr kurang dari sama dengan var max kurang 1. Selama apa yang ditunjuk oleh pointer, misalkan pointernya tunjuk ini, masih kurang sama dengan ini, max kurang 1. Nah, dilakukanlah, kalau ini apa sih, ini tunjuknya 10, memorinya apa, dia bergeser nambah 1, nunjuk sini sekarang 100, sekarang nunjuk sini. Nah, nanti nunjuk ini lagi, karena dia udah lewat ini, maka dia loncat ke sini. Tuh ya. Pointer sama array. Nah,
Ini saya kasih aja tentunya ya. Jadi sama kayak tadi, var max 10, 100, 200. Nah, kita mula-mula 0 sampai dengan kurang dari max, sampai dengan dia di bawah 3 ya, 0, 1, 2 gitu. Kemudian var sama dengan i. Var sama dengan i, berarti nilai apa ya? Nilai var, pointer var itu sama dengan i, 0. Jadi nilai dari yang ditunjuk oleh var, yang ini ya, ditunjuk oleh var, nilainya kita ubah menjadi i. Menjadi i ya. Ya, menjadi i ya. Jadinya 0. Nah, bintang var plus 2. Bintang var plus 2. Artinya plus 2 dari sini apa? Artinya dia ini 1, 2 di 200 ini jadiin 500. Nah, kemudian nilai var i 0 sama dengan var i 0. Nah, kemudian naik lagi 1, jadinya 1 sekarang. Jadinya bintang var i. Bintang var i-nya berubah lagi jadi 1 sesuai i-nya. Kemudian var 2. Var 2 berarti 1, 2, 500, 500 lagi, nggak ada perubahan ya. Baru kemudian nilai var 1, 100. Nah, yang ini yang berubah jadi 1, yang ininya berubah 500, nggak ngaruh ya. Itu juga jadi sekarang 2. Ini jadi 2. Kemudian var 2, 500, 1, 2, 500. Nah, ini yang cetaknya nilai var 2, 500. Jadinya pointernya itu tetap dia nunjukin di sini ya, nunjukin di situ aja. Nah, baru kemudian kalau mau ditambah baru pakai R++. Kalau dia nggak pakai penambahan kayak gini nggak bisa. Tuh ya. Oke, yang ininya nggak bisa ya, error ya, karena dia mengubah nilai itu, mengubah alamatnya. Nah, saya langsung aja. Nah, ini juga ada. Oke, kalau yang ini array yang biasa ya, nggak pakai pointer, dia pakai i, var i. Nah, kalau ini pakai pointer kayaknya. Nah, gini. Jadi dia bisa nentuin pointer itu juga bisa jadiin array. Jadi kayak gini, 0 i max, jadi ptri, pointer yang indeks 0 itu sama dengan alamat dari yang ini. Jadi ini p1 misalkan, atau p0. Kemudian dia naik ptr2 lagi p1 ya. Itu nunjuk hal yang sama dengan var indeks ke 1 dan seterusnya. Jadi ini p2, p3, p2. Nah, baru kemudian kayak gini, i, kemudian nilai dari yang ditunjuk oleh ptri, ptr0 yaitu 10. Itu ya. Nah, ini juga yang lainnya. Kita juga bisa nyimpan string, jarak ali, hina ali, dan sebagainya. Dia menggunakan ini. Nilai nama kosong, names i, names plus i, names plus 0. Jadinya kayak gini, name plus 0. Itu artinya dia nunjukin hal yang sama ya, masih sama ini, jarak ali. Kemudian naik 1, barulah dia nama 1, names plus 1 ditambah 1, artinya yang posisi sekarang ditambah 1, yaitu hina ali, segala macam ali ya. Nah, itu aja ya, pointer ke pointer. Jadi dia nunjuk lagi. Ini saya langsung aja. Jadi pointernya ini, kalau pointer dari pointer itu double ya, kayak gini. ptr itu nunjukin var, pptr nunjukin ptr. Jadi kalau awal mulanya 3000, jadi ptr itu nunjukin var, pptr nunjukin yang ditunjuk oleh ptr. Nah, saya lanjut aja. Jadi nilai awalnya itu 3000 ya. Kemudian nilai tersedia di ptr. Jadi ptr-nya berapa yang ditunjuk tadi ya? 3000 ya. Nah, jadinya 3000. Kemudian bintang-bintang pptr plus 1000 jadinya kayak gini.
ada 3000. Ini namanya VAR. VAR ini ditunjuk oleh PTR. PTR ditunjuk oleh PPTR. Jadi dengan perintah yang ini, tambahkan senilai 1000 untuk apa yang ditunjuk oleh PTR. Dia nunjukin PTR, jadinya ininya langsung ibaratnya ini calo lah ya, ada orang ketiga gitu, ada distributornya, nggak secara langsung. Jadi nilainya sekarang berubah, PPTR-nya 4000, nilai VAR-nya berubah juga jadi 4000. Nah, gitu aja ya. Terima kasih sudah mau menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan.